Alam itu ada alam yang zahir, ada alam yang batin. Alam pikiran, termasuk ilmunya, Bapak faham sesuatu itu udah alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan satu pengalaman zikir. Ya, pengalaman zikir, ada macam-macam Pak. Ada teman kita yang waktu zikir dia nggak ngerasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali nggak ngerasa apa-apa juga ada. Ini ujian. Ketika si temannya bercerita, saya kalau zikir terasa begini. Temannya bingung, lah dia bisa ngerasa gitu, kenapa aku enggak? Ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu, atau dia zikir ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Atas dasar itulah masyayikh kita memberikan satu doa kalau mau zikir. Ilahi anta maksudi. Ya Rabb, hanya engkau tujuanku, bukan pengalaman-pengalaman batin itu. Tapi bertemu engkau yang maha batin. Merasa dipandang oleh engkau yang maha batin. Itulah tujuan. Jadi batin-batin yang lain gak penting Pak, udah ketemu Allah. Kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin, masih butuh gak itu? Gak perlu. Maka pengalaman-pengalaman itu simpen aja lah. Ya. Ini banyak yang mengalami sesuatu, gak udah saya ceritain ke orang dah. Hatta gak usah ceritain ke saya lah. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya gak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Bukan untuk apa-apa juga. Simpan aja, tulis sendiri, jadikan diary pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah, mana yang dari setan, mana yang dari halu. Ada yang halu loh Pak, serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini, dia akan tahu secepatnya, nggak lama. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu sholawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum sholat, sholawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orangnya. Apa jadi potong? Kita mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Maksudnya, sebelum ada sholat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah berselawat. Allah itu qadim. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk. Yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR. Nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhaka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya.